Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imratul selaku host Basic Podcast SMKN 1 Sumberasi. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat hingga akhir hayat melalui perlibatan publik. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu literasi dan juga contoh-contohnya. Dan tentunya saya sudah ditemani oleh bintang tamu yang sangat cocok dengan pembahasan kita kali ini, yakni Bapak Dedi Irawan selaku Koordinator Gerakan Literasi Sekolah. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar untuk hari ini sangat baik dan juga penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih Pak yang dijalani akhir-akhir ini? Kesibukan selain kewajiban utama sebagai seorang pendidik, ya sebenarnya kesibukan itu nggak terlalu sibuk. Jadi di rumah itu hanya bersama dengan keluarga. Jadi sepulang kerja bersama keluarga, ngumpul dengan keluarga, bincang-bincang dengan keluarga, bagaimana aktivitas dan apa yang akan apa yang terjadi. Jadi kita cerita-cerita saja di situ. Jadi Bisa sharing gitu. sharing, nggak ada kesibukan yang berlebih lah gitu. Ya masih bisa santai gitu Iya, ya Pak. masih bisa santai. Bapak boleh diceritakan riwayat pendidikannya gitu Pak? Hingga jadi Riwayat guru sekarang. pendidikan dari SD ya. Iya, Dari SD. Ya dari SD dulu, SD-nya nggak begitu jauh, jadi tingkat desa saja karena di daerah saya itu kan bisa dikatakan masih pedesaan pada waktu itu, jadi nggak keluar sampai ke kota, jadi hanya di daerah itu saja. Dan saya juga sempat pernah putus sekolah pada waktu itu. Jadi di tingkat SMP saya pernah putus sekolah. Nah setelah itu saya berupaya lagi bagaimana caranya supaya saya itu harus kembali sekolah. Nah setelah itu melanjutkan lagi di jenjang SMP dan terus ke SMA. Nah setelah lulus itu ada jeda waktu, nggak langsung ke perguruan tinggi, nggak langsung kuliah. Ya karena ada beberapa faktor yang harus saya jalani. Bagaimanapun juga inilah bagian dari sebuah cerita kan begitu ya. Jadi jeda waktunya itu sekitar 3 tahun dari lulus SMA baru kuliah sampai S1, dan saya itu ambil jurusan S1 FKIP, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Boleh tahu nih Pak alasan putus sekolahnya itu? Putus sekolah pada waktu itu saya sempat berpikiran, karena memang latar belakang keluarga ya kurang begitu mampu lah untuk biaya pendidikan. Pada waktu itu bayarkan sekolah itu. Jadi saya kasihan ke orang tua tidak mampu. Kelas 2 pada waktu itu tingkat menengah pertama saya berhenti sampai 1 tahun. Saya bekerja, berhenti dalam artian bukan berarti saya tinggal diam di situ. Saya bekerja mengumpulkan uang, bagaimana caranya supaya nanti hasil uang dari pekerjaan saya itu bisa melanjutkan kembali ke sekolah selanjutnya. Sesuatu hal yang perlu diapresiasi nih Ya. Pak ya, semangat Bapak meskipun latar keluarga tuh nggak memungkinkan, tapi Bapak masih ada keinginan buat berusaha. Ya, karena nasib saya sendiri yang harus memperjuangkan, ya saya yang merubahnya seperti itu. Nah, Bapak di sini kira-kira sudah 1 tahunan nih Pak. Ya. Saya di sini ya hampir 1 tahun, ajaran baru saya masuk ke sini, dan ya sekitar 1 tahunan lah seperti itu. Sebelumnya pernah mengajar di mana saja Pak? Sebelum saya mengajar di sini, saya itu di lembaga pesantren pada waktu itu ya. Kurang lebih dari 2009 sampai 2021. Itu 12 tahunan ya mengabdi di situ. Penuh dengan liku-liku lah, hingga akhirnya saya itu berada di lembaga ini, di SMP 1 Sumberasi. Jadi nama sekolahnya dulu Pak? Nama sekolah dulu itu SMP Islam Al-Munajjah dan SMA Islam Sumberasi. Oh, jadi 2 sekolah gitu. 2 sekolah pada waktu itu saya ngajar di 2 sekolah. Kita ke pembahasan mengenai literasi nih Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri apa itu literasi? Literasi itu sebenarnya ada beberapa perubahan atau yang namanya juga bahasa ya.
kalau literasi yang sederhananya itu adalah pemahaman terhadap baca tulis. Jadi bagaimana seseorang itu memahami terhadap apa yang dia baca dan dia tulis. Itu adalah contoh literasi, pengertian literasi secara sederhana. Tetapi sebenarnya literasi itu bukan hanya berada pada sisi situ saja. Jadi literasi itu bagaimana seseorang mengembangkan informasi yang dia dapat sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitarnya. Jadi literasi itu seperti itu. Jadi bisa menimbulkan manfaat. Iya, bisa memanfaatkan kepada orang-orang di sekitar ataupun orang lain. Jadi itu literasi seperti itu. Bukan hanya sekedar bisa membaca atau menulis saja. Jadi memanfaatkan, lebih memanfaatkan apa yang dia dapat, informasi yang dia dapat. Sebelumnya beberapa hari yang lalu sekolah kita pernah mengadakan diklat jurnalistik ya Pak ya. Dengan Radar Bromo sebagai bintang tamunya. Apa ada kendala dalam acara tersebut? Kalau dalam acara tersebut alhamdulillah tidak ada kendala, berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan rencana. Jadi bagaimana untuk ke depan tinggal memantapkan para peserta diklat itu terhadap materi yang sudah disampaikan oleh pematerinya dari Radar Bromo sehingga mereka itu menjadi seorang jurnalis yang handal nantinya dan juga profesional dan juga bisa memberikan informasi yang layak untuk masyarakat umum. Kita kan sudah masuk di berita Radar Bromo gitu Pak. Ya. Itu kan udah jadi kebanggaan sendiri gitu buat kita. Apa ada keinginan buat mengadakan acara diklat lagi untuk kedepannya? Iya, untuk diklat namanya juga pelatihan ya, namanya juga belajar. Kita tentunya untuk ke depan tidak henti-hentinya untuk memberikan diklat kepada peserta didik terutama yang ada di literasi di sini. Di samping ada kegiatan jurnalis, di sini juga ada MC ya. Dan untuk harapan ke depan juga saya ingin anak-anak ini, peserta didik ini bisa membuat buku ataupun cerita ataupun novel seperti itu. Ini harapan saya untuk ke depan. Jadi anak ini tidak hanya berhenti sekedar hanya sampai pada membuat berita, tapi juga sekiranya anak ini bisa membuat buku, membuat novel dan sebagainya. Jadi untuk ke depan diklat ini pasti akan saya adakan lagi untuk tema yang lainnya. Maunya ada hasil yang berbentuk buku gitu lah ya Pak? Iya, sekiranya ada novel atau buku lah. Oh iya Pak, kebetulan saya sedang bersama dengan koordinator gerakan literasi sekolah nih Pak. Apa yang melatar belakangi adanya gerakan ini Pak? Ya. Sebelumnya saya ceritakan dulu Mbak Imro ya. Gerakan literasi sekolah ini saya beri nama dengan Geli Asi. Geli Asi ini merupakan akronim dari kepanjangannya Gerakan Literasi SMK Negeri 1 Sumberasi. Dan yang melatar belakangi adanya gerakan literasi ini adalah bagaimana supaya peserta didik yang ada di sini mereka senantiasa terus mengupdate informasi. Karena apa? Karena dengan adanya literasi mereka bisa mengasah otak mereka dan juga bisa memperbanyak pengetahuan mereka, misalkan dari segi membaca, melihat, mendengarkan ya. Karena dari unsur-unsur ini merupakan cakupan dari yang namanya literasi, bukan hanya melihat, bukan hanya menulis, tapi mendengarkan, menyampaikan ini juga bagian dari literasi. Sehingga mereka bisa menyerap informasi sebaik mungkin, sebagus mungkin dan bisa memberikan manfaat juga apa informasi yang sudah mereka dapat sekiranya bisa memberi manfaat kepada orang lain, orang yang ada di sekitarnya dan juga tentunya untuk mereka sendiri. Itu yang melatar belakangi agar tetap tercipta dan lestari yang namanya budaya menyerap informasi secara baik dan benar. Ya, sekarang sedang marak-maraknya gitu tentang sosial media, banyak yang baca-baca gitu Pak, tapi minat untuk ke literasi sendiri tuh kan tidak ada gitu. Iya. Cara meng-up gitu Pak minatnya. Untuk memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka lebih mau atau lebih semangat pada literasi gitu ya. Iya, Pak. Nah, saya selaku juga guru bahasa Indonesia di sini selalu memberikan motivasi dan juga memberikan anjuran serta arahan kepada mereka. Nah,
Ya sebenarnya mereka membaca itu sudah bagian dari literasi sebenarnya. Nah, bagaimana supaya menjadi seorang pembaca yang baik? Jadi di situ saya arahkan supaya mereka membaca suatu hal-hal yang positif, membaca yang bermanfaat, bukan membaca suatu hal yang tidak penting. Sehingga kenapa? Kalau mereka sudah terbiasa membaca hal-hal yang penting, yang bermanfaat, maka mereka juga dengan sendirinya akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dengan seperti ini mereka akan termotivasi untuk menjadi seorang literat yang baik dan juga literat yang berguna serta bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selama Bapak mengajar di sini, bagaimana menurut Bapak tentang minat baca siswa SMK 1 Sudasi? Kalau saya perhatikan secara umum, untuk minat baca sendiri mereka masih bisa dikatakan ya 75% lah. Terkadang mereka hanya sekedar membaca, tapi dalam membaca mereka tidak bisa menemukan maksud dari bacaan itu. Jadi mereka hanya sekedar bisa membaca, tapi di dalam bacaan mereka tidak menemukan apa sih maksud dari bacaan itu. Nah, dengan yang seperti ini menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana supaya anak ini, semua yang ada di lembaga SMK Negeri 1 Sumberasi ini bukan hanya sekedar membaca, cinta membaca, tetapi juga bagaimana siswa ini paham terhadap apa yang mereka baca. Nah, tujuan literasi itu ke sana. Jadi mereka memahami, bisa menemukan informasi dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka dengar. Boleh kasih tips nih Pak, supaya kita itu bisa mengerti makna dari hal yang kita baca itu. Tidak hanya mengerti luarnya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya gitu Pak. Oke. Yang pertama tentunya harus membacanya lancar ya. Membaca ya. Terus yang kedua, kita harus fokus dengan apa yang kita baca di situ. Harus fokus. Terus yang ketiga, kita bisa mengambil secara umum dulu makna ya. Sebelum kita mengambil kesimpulan dari keseluruhan yang kita baca, kita harus tahu dulu dari secara umum ini apa sih yang kita baca, tentang apa yang kita baca, seperti itu. Dan juga, dan tak kalah pentingnya, sebelum membaca kita harus ada keinginan ingin tahu informasi terhadap apa yang nantinya kita baca. Jadi kalau sudah ada keinginan, maka secara tidak langsung ingin tahu itu kan ada terhadap apa yang kita baca. Nah, ngomongin tentang keinginan nih Pak, kan sekarang tuh ada yang ingin tapi kayak malas gitu Pak, masih diselingi rasa malas. Nah, cara buat ngilangin rasa malasnya itu gimana Pak? Untuk menghilangkan rasa malas itu, karena rasa malas ini sebenarnya sudah manusiawi ya. Yang terpenting ada keinginan dan kemauan di antara mereka tentang literasi atau tentang hal-hal yang lainnya. Jadi kita, terutama saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia juga harus selalu memotivasi supaya peserta didik ini punya keinginan, punya kemauan, dan tidak malas-malas lagi. Harus dimotivasi. Dan juga harus memberikan arahan kepada mereka juga bahwa kita pada saat ini berada di era globalisasi. Semua informasi, baik itu informasi secara digital ataupun informasi secara hal-hal yang lainnya, itu ada pada saat ini. Nah, dengan seperti ini mungkin mereka bisa bangkit ya keinginannya untuk menjadi seorang literat yang baik, ataupun juga menjadi seorang yang bisa memberikan informasi nantinya, ataupun juga orang yang bisa berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi ada beberapa orang nih Pak, atau bahkan banyak orang yang kalau dikasih motivasi itu bukannya diamalkan tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu gimana ya Pak? Cara untuk yang seperti itu kita harus tidak spontanitas ya, tidak harus langsung mereka mengikuti. Memang tahapan demi tahapan. Kalau misalkan dalam bidang literasi, jadi anak ini kalau ada yang seperti itu, ya mereka suruh melihat aja dulu sudah, melihat apa yang ada di sekitarnya. Setelah itu, apa sih yang kamu lihat, suruh ceritakan. Nah, itu kan bagian literasi juga itu kan ya. Setelah itu kalau sudah melihat, terus suruh dengarkan. Kamu dengarkan apa? Ya.
disuruh ceritakan. Baru setelah itu membaca pun juga tidak terlalu banyak, ya bertahap sedikit ya. Nah, dengan pembiasaan seperti ini setiap hari, maka mereka nantinya bukan masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri lagi ya, tapi mereka nantinya akan punya keinginan dan juga terbiasa ya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi buat menjaga konsistenitasnya, ya, rutinitasnya itu. Iya, itu kan sulit Pak gitu. Caranya supaya tetap konsisten itu gimana? Caranya agar tetap konsisten untuk mereka, maka saya juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain di sini, bagaimana memotivasi mereka dan juga bagaimana juga memberikan semangat kepada mereka, menjaga mereka agar tetap ya mereka itu melakukan literasi. Karena di sini memang sebenarnya tiap hari sudah ada literasi, membaca surat Yasin. Itu bagian literasi juga. Nah, selebihnya untuk rekan-rekan guru yang lain juga akan mendampingi mereka dengan literasi sesuai dengan mereka yang bersangkutan. Jadi literasi itu banyak banget jenisnya ya Pak? Banyak, diantaranya ada numerik, ya ada digital, ya itu adalah jenis-jenis literasi seperti itu. Bukan hanya sebenarnya membaca bacaan, itu enggak. Walaupun kita membaca nomor itu juga bagian dari literasi. Melihat itu juga bagian literasi, mendengarkan juga bagian literasi. Karena literasi sendiri adalah bagaimana seseorang itu menyampaikan informasi atau memanfaatkan informasi dengan baik kepada orang lain. Di gerakan literasi sekolah kita sendiri kan sudah bisa menghasilkan 2 keahlian, yakni jurnalistik dan juga public speaking nih Pak. Apakah ada keinginan untuk mengembangkan di keahlian lain gitu Pak? Kalau keinginan, pastinya saya sebagai koordinator Gili Asih ya, gerakan literasi SMK 1 Sembrasi ada, dimana saya ingin untuk kedepannya itu ada yang namanya novelis ya. Jadi mereka itu menjadi seorang novelis yang bisa membuat novel, yang mana mereka dengan novel ini bukan hanya sekolah yang terangkat dengan karya-karya mereka juga nantinya akan mengangkat bagaimana keluarga mereka dan juga orang-orang di sekitarnya. Harapan saya ke depannya seperti itu. Kira-kira siapa nih Pak yang mau dijadikan sebagai pelatihnya nih? Kalau pelatihnya nanti saya masih cari dulu ya. Jadi saya koordinasi dulu dengan Waka Kesiswaan, dan nantinya kalau sudah oke, sudah ada, akan diberikan jadwal. Nah, setelah diberikan jadwal jadi anak-anak itu nantinya akan mengikuti kegiatan tersebut sampai mereka itu menjadi seorang penulis atau seorang novelis yang betul-betul handal gitu. Karena kebetulan saya sangat menyukai hal-hal berbau novel nih Pak. Saya sangat berharap gitu benar-benar terwujud. Iya. Ya, terutamanya nanti Imro'atus ya. Imro'atus juga nantinya akan masuk di dalamnya itu, akan ada di bagian itu. Karena memang itu adalah dari bakat ya. Bakat dari seseorang. Karena memang bakat itu tidak bisa diciptakan. Bakat itu memang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Jadi kalau mereka bakatnya seperti itu, maka alangkah baiknya dan juga sangat-sangat baiknya apabila bakat itu sesuai dengan apa yang dia tekuni seperti itu. Kalau Imro'atus ya, di sini ada keinginan atau senang juga tentang novel ya, maka nantinya ikut di pelatihan di novel itu nantinya, dan seperti biasa jadwalnya tiap hari Jumat ya. Nah, di situ nantinya dengan seperti itu bisa mengembangkan apa yang nantinya kita inginkan diterapkan di dalam bidang menulis gitu. Saya pernah beberapa kali menulis cerita gitu Pak ya, tapi pasti di tengah jalan suka lupa alur sama cerita yang kita buat setelah merangkai apa yang kita mau gitu Pak. Caranya supaya bisa lanjut gitu Pak. Sebelum menulis itu dikonsep dulu, membuat kerangka dulu dalam sebuah novel itu kerangka dulu. Yang pertama yang kita tentukan adalah tema. Jadi temanya itu tentang apa? Terutama untuk novel kan ini kan banyak subjudul kan di situ kan ya. Jadi kita membuat dulu misalkan subjudul 1. Itu membuat kita konsep dulu subjudul 1 temanya tentang apa ya. Nanti akan dibuatkan jadi beberapa paragraf, dan kita juga setting alurnya itu seperti apa ya, apa alur maju, alur mundur ya,
atau juga di situ tokohnya siapa, kita harus tahu dulu, kita harus unsur intrinsik lah di situ namanya ya. Kalau dalam sebuah novel itu unsur intrinsiknya kita tentukan dulu, kita buatkan kerangkanya ya, misalkan untuk tema 1 tentang ini, tema 2 terus sampai selesai. Jadi kalau misalkan kita lupa bagaimana terhadap alurnya, ya kita baca dulu alurnya yang sudah kita buat, kita baca kembali. Oh, ternyata dari sini saya lanjutkan lagi untuk segini. Yang terpenting kita harus membuat rencana dulu ya, membuat rancangan dulu, kerangka dulu alurnya ini nanti bagaimana sih, apa pergerakan tokohnya dulu, baru itu ada konflik yang memuncak, setelah itu ada semacam penyelesaian ya, ternyata ada konflik lagi dan sebagainya. Nah itu alurnya seperti itu. Mungkin Bapak ada keinginan buat jadi pelatih novelis gitu Pak? Kalau saya nanti ya mendampingi, nanti pelatihnya akan saya datangkan sendiri yang lebih senior dari saya. Tapi untuk hal-hal yang lainnya saya tetap mendampingi, karena kalian semuanya adalah siswa saya anggap sebagai anak-anak saya. Jadi kapanpun membutuhkan saya, maka saya selalu siap untuk mendampingi kalian semuanya hingga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Harapan kedepannya setelah diadakannya novelis gitu Pak, untuk siswa ini gimana? Siswa SMK Sunterasa. Untuk siswa keseluruhan gitu maksudnya? Iya, minat bacanya mungkin Pak. Minat bacanya, kalau minat baca ya seperti itu, saya nanti kerjasama dengan rekan-rekan guru yang lain, bagaimana mereka mendampingi saat mereka ada gerakan literasi, karena memang di sini terutama tiap hari Jumat pagi ini ada beberapa program, diantaranya literasi ya, gerakan literasi sekolah yang diberi nama dengan Geli ASI itu, ini muter ya, jadi rolling ini, tiap-tiap kelas itu nanti ada ada jadwal tersendiri. Jadi dengan seperti ini mereka akan senantiasa terbiasa dengan adanya gerakan literasi ini, mereka akan terbiasa untuk menjadi seorang literasi yang baik. Dan itu tidak cukup sampai di situ saja. Jadi tiap saat atau tiap waktu mereka harus ada literasi sendiri. Jadi harus ada kerjasama dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Mungkin itu saja yang mau saya ulik tentang literasi Pak. Ya, itu saja ya. Tidak mengulik lagi tentang sebuah cinta gitu ya. Tidak ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita ketahui atau kita ulik dari Bapak Dedi Irawan. Jadi literasi itu satu hal yang bisa memberi manfaat gitu kepada informasi orang lain. Informasi yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.